kasus Sandra Dewi nih Bang ya kan dan Harvey nih, hari ini kan Sandra menjadi saksi nih Bang ya, melihatnya seperti apa sih Bang? Ya kalau kita melihat kasus ini kan yang jelas tersangka kan baru ada beberapa orang ya. Kalau Sandra Dewi sebagai saksi pasti kan saksi dari BAP dari penyidik. Ya menurut kita ya benar dia harus memberikan keterangan saksi. Tapi sebenarnya ya ada juga di KUHP itu dia tidak perlu, dia bisa juga tidak memberi keterangan karena dia statusnya istri. Jadi ada diatur di KUHP. Oh gitu. Tapi sekarang kalau dia beri keterangan ya alhamdulillah itu kan untuk terang benderangnya perkara itu. Bagus lah. Bang, tapi kan beberapa waktu lalu di persidangan pas saat ada Ibu Anggra ini ya, dia selaku Direktur PT RBT kalau nggak salah. Nah itu dia menyebutkan kalau dia pernah ditransfer Sandra Dewi sebesar 10 miliar gitu sebagai klaim pinjaman. Ini gimana nih? Mungkin apakah itu salah satu aliran dana juga atau gimana sih Bang menurut pandangan Abang gitu kan? Ya kita harus paham dulu ya. Namanya undang TPPU, tindak pencucian uang itu kan harus ada predikat krim namanya, kejahatan pokoknya. Nah dalam kejahatan pokok ini kan berarti kan ada korupsi ya. Ada indikasi korupsi. Nah kalaupun ya ada keterangan bahwa Ibu Anggreni ini menerima uang dari saksi Sandra Dewi, nah nanti kan penyidik akan meneliti apakah itu uang aliran dana hasil kejahatan atau uang lain. Nah, nanti itu tugas penyidik untuk melihat di dalam persidangan itu. Jadi nanti di persidangan nanti penyidik kan sekarang kan perkara ini kan baru apa ya? Baru sifatnya kan belum TPPU. Ini sidang kan sekarang predikat krim namanya, perkara pokoknya. Perkara pokoknya apa ya? Korupsi. Nah setelah selesai itu nanti pasti akan diselidiki aliran dananya, hasil dari kejahatan korupsi yang merugikan negara sekian triliun itu, pasti penyidik berkewajiban untuk menindaklanjuti aliran dana tersebut. Tapi tadi Bang sepintas tadi kita ngeliat di sosial media gitu kan, saat hakim bertanya kepada Sandra Dewi apa saja yang sudah diberikan oleh Harvey kepada dia dan dia menjawab tidak ada dan diyakinkan lagi hanya cincin tunangan dan cincin nikah dan itu pun tidak mau disita karena menurut dia sakral. Apa itu ada kemungkinan nggak sih Bang memang benar tidak ada, masa Sandra Dewi tidak menerima apa-apa dari suami gitu kan? Ya kalau itu ya kita lihat ya pasti kan ya logikanya kan itulah namanya dalam hakim dalam menyidangkan perkara itu kan terakhir itu kan ada keyakinan hakim dan hakim itu kan pasti tahu juga mana orang yang bohong mana yang tidak. Nah itulah hakim itu diberi kelebihan wewenang. Itu kan dalam memutus perkara hakim itu kan berdasarkan undang-undang, kemudian jurisprudensi ya. Nah kemudian keyakinan hakim. Jadi orang mau berbohong, mau apa ya silahkan saja, ya kan? Tapi hakim nanti dia bisa membuat di keputusan apakah keterangannya ini diterima atau tidak. Ya kalau tidak ya berarti kan ya nanti di keputusan akan dibunyikan sama mereka. Jadi kan hak seseorang dalam persidangan itu ya memberikan keterangan ya sesuai dengan ya keyakinan dia ya silakan aja, tapi hakim akan menilai. Nah, tapi yang harus perlu diketahui ya kan keterangan saksi di persidangan itu ada sanksi hukumnya. Apabila dia memberikan keterangan palsu, ada pasal yang bisa dikenakan sama dia. Pasal berapa? Pasal ya pasal. Kalau nggak salah ya itu di pasal pemalsuan lah. Bang, mungkin yang publik udah tahu kan berita ini sudah beberapa bulan berjalan sampai akhirnya hari ini ada keluar statement kalau Harvey Muiz itu bukan pengusaha timah tetapi pengusaha batubara. Menurut Abang sebagai pengamat
hukum nih Bang, terasa membohongi publik nggak sih atas kasus ini? Ya kalau dia berbohong ya kan kita harus paham ya, terdakwa itu kan boleh berbohong. Tidak memberikan keterangan juga, diam aja pun dia di persidangan boleh. Tapi kan keyakinan hakim dan penyidik ya dalam hal ini JPU kan pasti berdasarkan alat bukti. Ya alat buktinya kan pasti udah dipegang oleh jaksa ya, itu nggak perlu dikhawatirkan. Pasti kan hakim dan jaksa itu udah pasti dia udah punya lah. Yang jelaskan dalam perkara ini dakwaannya kan dia pengusaha timah. Itu dalam dakwaan ya, yang nyampe di persidangan ini. Yang sidang itu kan perkara korupsi yang terjadi di PT Timah. Ya, iya termasuklah dia pelakunya yang jadi terdakwa. Jadi masyarakat harus paham aja lah. Ya, kalau bohong itu hak dia. Mungkin menyangkut uang negara nih Bang dari awal. Publik mungkin merasa dibohongi atas statement itu. Ya kalau menyangkut uang negara itu ya perlu kita tahu juga, itulah kan negara dalam hal ini ya pihak dari penyidik kejaksaan, JPU kan sudah menghadirkan ke persidangan. Berarti kan perkaranya tidak main-main. Ya kan kita minta ya kasus ini benar-benar lah ya diproses, dihukum seberat-beratnya. Karena jangan sampai ada, kan sekarang lagi apa ya, di masyarakat itu kan banyak keadilan itu banyak yang ya kata orang ya tumpul tajam ke atas ya, tumpul ke bawah, tumpul ke atas tajam ke bawah. Iya. Nah jangan sampai itu terjadi lagi dalam perkara ini. Ya kalau jaksa menyidangkan itu berarti kan dia udah mempunyai alat bukti yang kuat. Nah sekarang prosesnya udah di persidangan, tentu haknya hakim nanti yang menentukan. Nah kita minta ya hakim ya, karena korupsi ini kan sangat luar biasa ya, sampai ratusan triliun ya. Nah kalau dijajarkan uang 10.000 itu kan mulai dari Surabaya sampai ke Jakarta itu kan bisa menutup jalan itu. Jadi janganlah main-main hakim dalam masalah ini, karena ini kan menyangkut kerugian negara. Kerugian negara ini kan kerugian rakyat, uang rakyat kan. Nah, harus dipahami hakim, jaksa itu kan digaji dengan ya uangnya rakyat. Bang, tapi ada kemungkinan nggak sih nanti Sandra Dewi ini bisa naik dari saksi menjadi tersangka statusnya? Menurut Abang ada kemungkinan nggak? Ya kemungkinan itu kan bisa aja terjadi. Karena apa? Tentu ya dalam penyelidikan dan persidangan ini nanti akan menentukan. Persidangan yang sekarang ini akan menentukan. Karena ini kan yang disidang ini predikat krim namanya, perkara pokoknya. Nah, kalau perkara pokoknya nanti sudah selesai, pasti aliran dana TPPU ini, hasil kejahatan ini akan ditelusuri siapa yang menerima. Nah, di menerima itu nanti akan diminta ya pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik. Jadi kamu terima duit itu apa dasarnya? Kan itu. Jadi ya kita memang ya bersabarlah dulu masyarakat kan, biar predikat krim ini cepat selesai, nah, baru masuk ke TPPU-nya. Nah, TPPU-nya nanti akan dikejar aliran dana dari hasil kejahatan itu. Berarti follow the money itu Bang nanti akan ditarik terus ya sampai kapanpun itu. Tapi kalau saya mau tanya nih Bang, tadi sama Sandra Dewi ya. Sandra Dewi itu kan menikah dengan Harvey Muiz itu ada perjanjian Bang. Mereka itu tidak membawa harta masing-masing. Bisa harta Bang di awal. Itu gimana Bang? Apakah harta itu tetap nanti akan diambil oleh kejaksaan atau seperti apa? Terus kalau yang sekarang Bang, dia bilang kalau dia tidak mengetahui penghasilan suaminya. Mungkin nggak tuh seperti itu Bang? Ya kalau masalah dia nggak tahu penghasilan suaminya ya secara teori logika ya menurut saya nggak mungkin juga ya. Pasti dia tahu lah. Namanya suami istri itu kan dalam undang ya kan ada keterbukaan. Suami istri itu kan pendapatan. Mungkin orang pacaran aja udah bisa tahu loh, apalagi
udah masuk ke persidangan, udah masuk dalam menjalani rumah tangga antara mereka berdua. Dan kalau masalah pisah harta itu, nah kalau pisah harta kan ya nanti itu tugasnya penyidik jaksa. Ya waktu pernikahan itu mungkin kan udah dicatat aset masing-masing ya. Misalnya Harvey dia punya apa aja. Kemudian si Sandra Dewi punya apa aja. Nah kemudian akan nanti dalam pergerakannya ini nanti bagaimana setelah selama pernikahan ini, nah tentu kan ada pertambahan enggak? Ada peningkatan. Nah terus ini kan ya ini akan diselidiki oleh penyidik. Jadi kalau ada penambahan yang signifikan, yang tidak logika, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam pembuktian terbalik, ya pasti kan berarti bisa aja harta itu dari hasil kejahatan itu tadi, predikat krimnya apa ya, korupsi. Seandainya sang istri ini seperti pertanyaan yang tadi udah saya ulang lagi sedikit, pertanyaan dia dikasih kado oleh sang suami, Harvey Muiz, ini saya berikan kamu kado, kamu minta apa, tas, ini saya berikan tas dengan harga yang fantastis, apa itu uang itu bisa dimasuk ke dalam, Bisa disita bang? sita juga, penyitaan? Ya kalau itu Dia nggak tahu, ya kan pasti kan disita itu kalau aliran dananya, ya biasanya kan penyidik itu akan mengecek itu. Hadiah misalnya berlian. Nah, kalau berlian itu mungkin ya beli di toko mana itu kan pasti ya kan apa mempergunakan kartu ke bank ke apa ke. Nah, ini kan nanti akan dicek oleh penyidik. Ya kalau seandainya ya dananya itu ya dari Harvey yang ya hasil predikat krim itu memang dari korupsi, ya bisa disita lah. Bisa. Karena apa? Bisa dibuktikan kan? Ya.